akan menjadi pencetak sejarah karena perempuan pertama yang ikut di kontestasi Pilkada Provinsi Jambi. Yang saya pikirkan saat itu, saat sekarang saya kemudian mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur Jambi beserta Bapak C. Endra selaku bakal. Aja nih yang harus dibenahi di dunia perpolitikan di Indonesia menurut Ibu? Nah, Ibu kan udah 9 tahun nih meninggalkan Jambi, terus sekarang mau kembali lagi mengabdi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi nih. Nah, hal apa aja nih yang mendorong Ibu untuk kembali mengabdi lagi ke Jambi? Iya. Hal yang mendorong tentunya adalah yang pertama bahwa apa yang telah dilakukan oleh almarhum selama di Provinsi Jambi, saya tahu persis bagaimana keberpihakan almarhum kepada perekonomian masyarakat, bagaimana almarhum menginginkan agar kesejahteraan itu diperoleh oleh semua lapisan masyarakat, sehingga program-program yang dilakukan adalah program-program ekonomi kerakyatan. Nah, itulah yang kemudian salah satunya mendasari untuk saya tergerak. Selain tentunya adalah dorongan dari masyarakat. Pada saat itu prosesnya adalah masyarakat menyampaikan kepada saya, tentunya melalui teman-teman di Jambi. Mereka bilang, ayo Ibu kembali lagi ke Jambi, ayo Ibu sama-sama dengan kita membangun kembali provinsi yang sama-sama kita cintai ini. Pada proses awalnya saya sempat menidakkan, karena saya bilang tidak usah, saya merasa pada saat itu mungkin masih dalam suasana berkabung, saya tidak terpikir untuk ke arah sana. Tapi seiring waktu, kemudian tentunya atas izin yang maha kuasa, kemudian teman-teman bilang, Ibu coba dipikirkan semua itu, karena dorongan dari masyarakat sangat luar biasa, meminta Ibu untuk kembali lagi ke Jambi, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Zulkifli Nurdin. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Saya kemudian mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur Jambi beserta Bapak C. Endra selaku bakal calon gubernur Provinsi Jambi. Iya, seperti itu. Visi misi Ibu terjun ke dunia politik itu khususnya di daerah Jambi itu seperti apa? Visi misinya kurang lebih sama dengan apa yang sudah almarhum Bapak Zulkifli lakukan, yaitu bagaimana ingin meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi secara adil, merata. Dan tentunya Provinsi Jambi tidak hanya menjadi sebuah provinsi yang ekonominya maju secara merata, tapi juga adalah bagaimana berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses yang harus dilakukan dalam sebuah proses pembangunan adalah proses yang berkeadilan untuk semua. Tidak boleh ada masyarakat yang lebih diuntungkan dari yang lainnya. Jadi semua harus sama di depan, semua harus di depan hukum, di depan akses pembangunan. Jadi diharapkan percepatan perekonomian itu bisa lebih cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu ya Bu ya. Nah, terus hal apa aja nih yang harus dibenahi di dunia perpolitikan di Indonesia menurut Ibu? Oke, saya rasa bahwa perpolitikan kita harus dibenahi dengan yang pertama adalah niat yang sama dari semua, dari semua. Bagaimana politik itu dikenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki bangsa kita. Politik itu harus dikenalkan sebagai sebuah alat bagaimana agar kesejahteraan bangsa kita lebih cepat diraih. Selama ini orang cenderung tidak suka politik karena yang ditampilkan selalu huru-hara, orang yang berbeda pendapat tapi dengan cara yang tidak baik. Padahal sesungguhnya tujuan berpolitik adalah bagaimana kita ingin menciptakan sebuah negara yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, negara yang dihormati, negara yang mempunyai posisi yang posisi yang betul-betul dihormati oleh semua kalangan, dan itu bisa tercipta dengan tekad yang kuat dari kita semua. Sistem otomatis harus dibenahi dan itu menjadi tugas semua. Saya pikir para ahli politik itu juga sudah sangat memikirkan itu semua,
bagaimana ke depan politik di Indonesia harus berubah ke arah yang lebih baik lagi, intrik-intrik yang tidak perlu dihilangkan, bahwa semua adalah sama-sama mempunyai tujuan yang sama, ingin menciptakan bangsa Indonesia, bangsa yang betul-betul menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Iya, Nah, pergerakan politik perempuan di Indonesia itu tentu terbilang lah ya, dan tidak banyak gitu. Nah, pada masa tentunya pada abad 21 seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan tentunya di zaman sekarang itu kan bisa dibilang sedikit sekali lah ya, seperti Ibu Mega, Ibu Risma, Ibu Hovifah gitu. Nah, sebagai seorang perempuan yang berkiprah di dunia politik tentunya tidak mudah. Nah, apalagi dengan perasaan perempuan yang mudah baper ya. Nah, dan pertarungan pilkada yang sangat keras sekali gitu. Nah, menyikapi dan memotivasi diri sendiri gimana sih caranya? Balik lagi ke komitmen kita ya, Sofi. Kalau kita memang ingin berkomitmen di dunia apapun itu, tidak hanya politik, bisnis, maupun yang lainnya, kita kembalikan ke komitmen kita. Apakah kita serius atau tidak? Karena begitu kita serius, hambatan apapun itu bisa kita tidak membuat kita surut ke belakang, tapi justru membuat kita merasa tertantang untuk berada di jalur tersebut. Apapun itu pasti ada tantangannya. Tidak mungkin sebuah masalah itu tidak ada tantangan, tapi itu semua adalah untuk bagaimana menjadikan kita lebih kuat lagi. Itu adalah untuk mengasah kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita seorang perempuan hadir di dunia politik, tunjukkan bahwa kita mampu bersaing, tunjukkan kita harus lebih banyak membaca, kita harus menjadi pribadi yang tidak boleh yang Sophie bilang tadi baper. Kita harus menjadi pribadi yang betul-betul serius. Kita lebih menyikapi persoalan-persoalan di masyarakat dengan secara gamblang, lugas, tegas seperti itu. Kan perempuan yang pertama yang ikut kontestasi Pilgub Jambi gitu. Nah, nanti kalau Ibu terpilih menjadi Cawagup Jambi, nih pasti akan mencetak sejarah baru gitu bagi politik di Jambi khususnya gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut gitu? Terus terang sih saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan menjadi pencetak sejarah karena perempuan pertama yang ikut di kontestasi Pilkada Provinsi Jambi. Yang saya pikirkan saat ini adalah murni bahwa saya ingin mengabdi kepada Provinsi Jambi. Dan tentunya harapan selanjutnya bahwa saya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses ini, sehingga bahwa kemudian orang menganalisanya bahwa ini adalah sebagai salah satu bentuk sumbangsi seorang perempuan dalam kontestasi politik. Saya pikir itu adalah yang terlihat dari sudut pandang gendernya. Dan jika itu memang membawa manfaat bagi dunia perpolitikan di Jambi, saya pikir ya alhamdulillah saja. Tapi terus terang saya tidak melihat bahwa di sini ada perempuan, ada laki-laki, tapi saya justru lebih kembali lagi kepada niat saya ingin bagaimana memberikan sumbangsi untuk Provinsi Jambi, karena selama ini pun apa yang saya lakukan saya tidak pernah memikirkan itu laki-laki dan perempuan, karena laki-laki dan perempuan juga adalah memiliki tugas yang sama, kewajiban yang sama, jadi ya semua berjalan secara alami saja.